Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina biinzalil Qur'an hudan linnas wal bayyinati wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah khairul anbiya'i wal mursalin al mab'utsu bihidayatil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 jam 8 pagi di Ma'had Tahfidzul Quran Ali bin Abi Thalib Jatinegara Sempor, kita akan kembali mengingatkan tentang fadlul Quran dan harus memperbesar permohonan kita kepada Allah agar kita mencintai Al-Quran, hidup bersama Quran. Nafas kita adalah nafas-nafas yang berhembus dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini kita tanamkan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Karena sesungguhnya Al-Quran itu sebagai petunjuk. Karena sesungguhnya Al-Quran itu sebagai obat. Dan Al-Quran itu adalah sebagai pembelajaran dari Allah SWT yang menjelaskan tentang apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, umat-umat yang akan datang, dan juga menceritakan umat-umat yang berada di akhir zaman. Sehingga tatkala manusia berpegang teguh dengan Al-Quran, insyaallah Allah akan selamatkan. Dan berpegang teguh dengan Al-Quran maknanya adalah berpegang teguh pula dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena tafsiran Al-Quran dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dipraktekkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dipraktekkan oleh para sahabat, diajarkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya sampai tabi'in wa atba'ut tabi'in. Sehingga tatkala mempelajari Al-Quran terlepas daripada itu, maka sama saja dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran. Inilah mengapa kita berjuang, berupaya, bersungguh-sungguh untuk terus melakukan pembelajaran Al-Quran disertai juga dengan hadis-hadisnya. Karena kita melihat di samping itu kewajiban bagi setiap individu, bukan hanya pondok pesantren, setiap individu, bahkan negara, keluarga, masyarakat, tetapi juga terkandung manfaat. Maka semoga Allah wafatkan kita dengan keridhaannya di atas kecintaan kita terhadap Al-Quran. Berikutnya hadis yang ke-5, yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini manusia. Wa yad'u bihi akharin, dan akan menjatuhkan yang lainnya. Ini benar apa yang dikatakan Rasulullah. Dulu ada seorang yang diangkat menjadi gubernur Mekah yang bernama Ibnu Abza. Jadi waktu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada jajarannya, siapa yang menjadi gubernur di Mekah? Berarti zahirnya kepemerintahan itu berada di Madinah. Zahirnya pada masa kekhalifahan Rasyidin, pemerintahan kaum muslimin berada di mana? Sukirman, Madinah. Saiful ada di mana? Saiful, Madinah. Betul, pintar. Pemerintahan ada di Madinah. Nah, sehingga Umar bin Khattab bertanya, siapa yang menjadi gubernur di Mekah? Dijawab Ibnu Abza. Dijawab Ibnu Abza. Umar kaget, loh, bukankah Ibnu Abza itu adalah mawali min mawalina? Bukankah Ibnu Abza itu adalah budak dari budak-budak yang kita merdekakan? Jadi status sosial, status kehidupan yang paling rendah ya budak. Karena budak itu statusnya itu kalau dalam hukum syariat itu mirip seperti binatang. Jadi dia tidak memiliki dirinya sendiri, bisa dijual, bisa dijual, bisa ditukar dengan barang dan seterusnya. Walaupun bentuknya manusia, status syariat. Tetapi ternyata Ibnu Abza ini rajin belajar Al-Quran. Belajar sampai akhirnya menjadi gubernur Mekah. Ingat loh, jadi gubernur Mekah itu tidak mudah. Kita aja nggak mampu jadi bupati kita loh, apalagi gubernur. Apalagi gubernur Mekah. Antum tahu nggak Mekah itu tempat apa? Jemaah haji di mana? Di Mekah. Banyak apa sedikit? Banyak. Hotelnya besar-besar apa kecil-kecil? Sangat-sangat besar dan sangat-sangat mewah. Jadi gubernur Mekah, kedudukan yang sangat tinggi. Masya Allah. Dan Mekah dikenal oleh dunia internasional sejak zaman dulu. Yang membuat iri Nasrani, sehingga dulu pernah mau dihancurin oleh Abraha. Dan diketahui oleh yang lainnya. Mekah jadi gubernur berarti vital sekali nih, hebat sekali nih. Kok bisa yang jadi gubernur itu dari mantan budak, ini gimana ini? Kemudian dijawab, dia itu orang yang paham ilmu faraid, yaitu ilmu waris. Dan ilmu waris ada di dalam Al-Quran. Mendengar seperti itu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum, wa yadhau bi akharin, dan menjatuhkan kaum yang lain. Begitu. Dan ini benar, ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan saya lihat di negeri ini Allah jaga karena masih banyak yang mengajarkan Al-Quran dan masih banyak yang mempelajari Al-Quran. Ini sehingga negeri ini ya sebatas yang Ustadz lihat ini dijaga oleh Allah. Kalau di negeri-negeri yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, ada di antara mereka yang kemudian sudah tampan, sudah kuat, malah kepengen jadi makhluk lain. Akhirnya hidungnya dipotong, telinganya dipotong, ya, lidahnya dibelah, kemudian ininya dibelek juga, ya, kemudian kepalanya diimplan. Seluruh badannya ditato, semuanya ditato jadi hitam, termasuk matanya itu juga ditato. Dan suaranya seperti suara binatang. Gitu, bayangkan. Di luar negeri itu. Enggak saya sebutkan namanya, enggak sebutkan negerinya. Dan Ustadz pernah bertemu dengan teman-teman dari lebih 50 negara. Sehingga kesempatan bagi Ustadz untuk nanya apa yang terjadi di negeri itu. Ada satu negeri yang sangat kaya, sangat maju, teknologinya sangat hebat. Ustadz pengen tanya, kenapa negeri kamu maju, kenapa negeri kamu kaya? Dia ceritakan, karena tiap hari kerja. Setelah itu apa? Zina. Bahkan sampai zina dengan anjing. Zinanya dengan apa? Anjing. Naudzubillah min dzalik. Bahkan zina antara kakak dengan adik. Waliyadzubillah. Jadi kalau tidak dengan sebab orang dikenalkan Al-Quran, maka kehancuran akan terjadi. Tidak tahu yang halal, tidak tahu yang haram. Apakah kemajuan disertai dengan penderitaan batin yang mengerikan seperti ini? Jawabnya tidak. Kemajuan, kemakmuran dengan kemuliaan. Maka tadi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan dipelajari. Nah, ini jadi orang mempelajari Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya satu hadis saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ingat, kalau kita mempelajari Al-Quran dan faqih dengan Al-Quran dan cinta Al-Quran dan membela Al-Quran, tentunya dengan hadis Rasulullah SAW sahih, insya Allah tinggal nunggu janji Allah. Karena tidak ada yang lebih menepati janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah pasti menepati janji. Ya, semoga Allah mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Ini saja yang bisa Ustadz sampaikan dalam kesempatan kali hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.